Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anakku kelas 7, selamat datang di SMP IT Madrotilah ini yang akan menjadi sekolah tercinta kalian 3 tahun ke depan. Ya, selamat mengikuti MPLS ini hari kedua ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat selalu dalam mengikuti MPLS pada hari ini. Ya, perkenankanlah di sini Bu Desti akan menyampaikan tentang sosialisasi kurikulum dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sini kita akan disampaikan mengenai apa saja sih kurikulum itu, apa saja sih mata pelajaran yang ada di sekolahan itu. Oke ya, silahkan kalian simak baik-baik. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di YouTube-nya, atau kalau enggak nanti ketika ada pertanyaan silahkan ditulis di grup WA. Oke, selanjutnya SMP IT Madrotilah ini sudah berdiri sekitar tahun 2016 sampai sekarang. Dari awal kita menggunakan kurikulum 2006 dan alhamdulillah di tahun ini, 2 tahun terakhir ini kita sudah menggunakan kurikulum K13 yang dimana kurikulum ini mengacu pada pendidikan karakter dan pembelajaran yang bermakna. Jadi nanti kalian dalam setiap mata pelajaran akan disuguhkan apa itu pendidikan karakter, apa saja yang akan kalian dapatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran yang bermakna. Jadi tidak seperti zamannya ketika Bu Desti belajar, selalu dikasih materi, suruh ngerjain soal, cuma diterangin guru, enggak seperti itu. Tapi di sini nanti kita akan melalui pembelajaran yang bermakna di mana kalian bisa menjadi seorang guru, guru bisa belajar dari kalian, kalian pun bisa belajar dari guru. Sehingga kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Itulah tolak ukur kurikulum 2013 khususnya di SMP IT tercinta kita. Untuk selanjutnya yaitu kurikulum di SMP IT kita mengacu pada 3 kurikulum, yaitu kurikulum dari dinas, kurikulum dari Kemenak, dan kurikulum dari yayasan. Kenapa harus 3 kurikulum ini? Yang pertama, 1, sekolahan kita memang berbasis Islam terpadu. Jadi kalau hanya mengandalkan kurikulum dari dinas, berarti itu sama seperti dengan sekolahan SMP negeri lainnya. Makanya di sini kita mengusung 3 kurikulum yang dimana 3 kurikulum itu kita jadikan satu, sehingga itulah menjadi modal awal terciptanya pembelajaran di SMP IT Madrotilah ini dalam 1 tahun pembelajaran, yaitu di tahun pembelajaran 2021 dan 2022. Kemudian dari kurikulum Kemenak sendiri apa? Ayo singkatannya. Ya, Kementerian Agama. Di sini nanti yang membedakan kita dengan sekolah negeri yaitu di pembelajaran agama Islamnya. Di sini nanti kalian akan tidak hanya 1 mapel PAI saja, tapi akan dipisahkan lagi menjadi akidah akhlak, kemudian ada qiraat BTA, ada bahasa Arab, ada fikih ibadah. Dan itu merupakan bagian dari PAI yang sudah dipecah-pecah. Kemudian kurikulum dari yayasan, karena kita yayasannya adalah Yayasan Madrotilah di mana membawahi 3 bagian pendidikan mulai dari TK, SD, dan SMP, di mana dari yayasan sudah memiliki pedoman dalam pembuatan kurikulum yang kita masukkan dalam kurikulum kita. Inilah nanti yang akan kita lakukan dalam 1 tahun pembelajaran ke depan. Next. Ya, ini. Di sini seperti yang Bu Desti jelaskan tadi bahwa ada beberapa mata pelajaran yang akan kalian ikuti, yang akan kalian dapatkan di SMP kita ini. Cakupan mata pelajaran yang sudah kita susun di tahun pembelajaran awal ini meliputi 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, dan muatan lokal. Ini kita kembangkan sesuai dengan acuan 3 kurikulum tadi, di mana di kelompok A ada PAI dan budi pekerti, kemudian ada akidah akhlak,
kemudian ada fikih ibadah, kemudian ada PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS. Seperti itu. Dari sekian mapel ini, Bu Desi yakin kalian pasti sudah tidak asing karena sudah 6 tahun belajar di SD dan beberapa mapel sudah didapatkan. Mungkin yang SD-nya basicnya negeri pasti akan asing dengan apa itu akidah akhlak, fikih ibadah, bahasa Arab, qiraat, BTA. Tapi bagi kalian tidak usah minder. Ya aku nggak bisa itu, apakah aku bisa? Jangan berpikir seperti itu. Pikirkan bahwa kalian akan bisa mengikuti pembelajaran di SMPIT ke depannya. Nggak ada pengelompokan untuk membedakan mana yang dari lulusan SD, mana yang dari lulusan MI. Semuanya akan mendapatkan mata pelajaran yang ada di depan. Begitu ya. Kemudian untuk yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri. Saya yakin yang membedakan cuma ada beberapa poin. Kemudian untuk penjelasannya mapel ini apa-apa nanti akan dijelaskan oleh guru mapelnya masing-masing ketika sudah ada jadwal pembelajaran setelah MPLS ini. Next. Nah, oke. Pelaksanaan pembelajarannya gimana? Karena di tengah pandemi yang kita lalui hampir 2 tahun ini, maka pembelajaran di SMPIT di tahun pembelajaran baru nanti ada 2. Ada yang dilaksanakan secara daring dan ada yang dilaksanakan secara luring. Itu nanti akan menyesuaikan dan akan dibagikan jadwalnya setelah kegiatan MPLS. Daring itu seperti apa, luring itu seperti apa. Kalau selama tahun pelajaran sebelumnya, daring itu akan dilakukan online. Guru akan membagikan materi bisa lewat Zoom meeting, bisa lewat Google Classroom, atau mungkin bisa lewat grup WA. Kemudian kalau luring, di mana kita akan memasukkan kalian ke sekolahan selama mungkin ada seminggu 2 kali atau mungkin seminggu sekali, melihat kondisi yang ada, gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah, apa saja sih penilaiannya? Bagaimana sih guru menilai ketika pembelajaran daring atau luring? Di sini yang Bu Desi tekankan ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Tapi selama pandemik ini, baik penilaian pengetahuan maupun keterampilan tidak menjadi tolak ukur utama. Yang menjadi tolak ukur utama di sini adalah penilaian sikap. Penilaian sikap di sini ada 2, yaitu penilaian sikap sosial maupun penilaian sikap spiritual. Dan yang memiliki bobot terbesar nantinya adalah penilaian spiritual. Tidak asing lagi ya bagi kalian mungkin penilaian spiritual itu seperti apa. Kenapa kok penilaian spiritual menjadi bobot terbesar? Yang pertama karena memang basic sekolah kita Islam terpadu dan kita memiliki keyakinan bahwa anak yang memiliki spiritual baik atau berakhlak baik, maka untuk pengetahuan dan keterampilan mereka akan mengikuti baik juga. Dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa lulusan yang sudah lulus dari SMP ini. Contoh saja kemarin ada kakak tingkat kalian yang ketika di akhir sanah dan di wisuda, dia dengan taraf hafalan Quran terbaik, dia juga memiliki prestasi yang paling baik juga. Dan ini telah dibuktikan di 3 angkatan. Jadi kita berkeyakinan kalau akhlak kalian baik, hafalan kalian baik, maka nilai pengetahuan dan keterampilan kalian dalam eksak keseharian mapel akan baik juga. Itu ya. Jadi di sini nanti guru akan menilai selama daring dan luring dengan 3 penilaian itu. Untuk penilaian sikap sosial bisa ditunjukkan ketika di sekolahan, bisa dia kerjasama enggak, ada rasa tenggang rasa enggak, seperti itu ya. Kalau spiritual mungkin on time enggak sholat duhanya, hafalannya gimana, hafalan Qurannya, hafalan hadisnya, seperti itu. Nah untuk hafalan itu nanti akan dibagi beberapa mentor-mentor dan nanti akan diinfokan lebih lanjut di grup WA. Kemudian untuk penilaian pengetahuan berarti kaitannya dengan wawasan kalian di mapel, kayak gitu ya. Kemudian penilaian keterampilan berarti tentang skill kalian, cara membuat atau cara mengolah atau cara mengerjakan sebuah proyek atau produk itu bagaimana, gitu ya.
Oke, lanjut Pak. Ya. Oke, mungkin itu penyampaian kurikulum dari Bu Desti, dan saya yakin di sini juga ada orang tua yang menyaksikan. Jadi saya sebagai wakil kurikulum di SMPIT Margotilah di tahun ajaran baru ini memohon kerjasamanya kepada Bapak dan Ibu orang tua dan anak-anak, karena di tengah pandemi seperti ini kita tidak bisa menyerahkan 100% pendidikan anak-anak di sekolahan maupun 100% pendidikan anak-anak di rumah. Jadi di sini kita mengusung setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Semua orang itu guru dan semua tempat itu adalah sekolah. Mau kita memetik sebuah hikmah di suatu tempat itu tergantung kita cara memandangnya. Dan saya harapkan orang tua maupun anak-anak semuanya bisa bekerja sama selama pembelajaran daring nanti, baik daring maupun luring. Jikalau orang tua ataupun anak-anak mengalami kesulitan atau ketidaktahuan atau masalah ketika berjalannya pembelajaran, baik itu berupa kritikan, bisa langsung kita bahas atau bisa langsung di-share atau bisa langsung diberitahukan ke wali kelas maupun langsung ke saya, sehingga itu menjadi bahan refleksi kita. Karena di sini refleksi sangat penting, mengingat untuk perkembangan anak-anak maupun perkembangan sekolah juga. Tanpa adanya refleksi kita nggak akan tahu masalah kita itu apa dalam menghadapi pembelajaran ini. Begitu mungkin penjelasan kurikulum dari saya. Bila ada pertanyaan nanti silahkan ya di kolom komentar atau di grup WA. Bu Desi dengan senang hati akan menjawab. Untuk selanjutnya, yang terpenting sekarang adalah kesehatan kalian. Yang nomor satu, karena di tengah wabahnya COVID yang semakin meningkat khususnya di Sukoharjo. Jadi harap bersabar. Saya yakin kalian pengen segera masuk ke sekolah, pun sama dengan guru-guru yang ada di SMPIT pengen segera berjumpa dengan kalian. Tapi untuk saat ini kita sama-sama bersabar dan berdoa semoga virus pandemi ini segera berakhir. Kurang lebihnya Bu Desi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.